Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan uang elektronik. Kita akan bahas pengertian dari uang elektronik, kemudian pandangan para peneliti syariah tentang akad uang elektronik, kemudian hukum-hukum berkaitan dengan akad-akad, konsekuensi dari masing-masing akad yang ada pada uang elektronik. Kita tidak bisa menyepelekan masalah hukum tentang uang elektronik ini, karena di zaman sekarang ini kita terkadang harus dipaksa memiliki uang elektronik ini dalam pembayaran parkir misalkan, atau transaksi umum, atau pembayaran tol, atau bahkan dalam belanja-belanja, pembayaran dalam pembelanjaan online. Ini juga memudahkan kita untuk menggunakan uang elektronik. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui hukum Islam, pandangan Islam dalam masalah uang elektronik ini. Kalau kita lihat, uang elektronik ini mulai munculnya sejak adanya aturan yang dibuat Bank Indonesia pada tahun 2018, aturan PBI, Peraturan Bank Indonesia nomor 20 ya, tahun 2018. Nah, di sana dijelaskan apa yang dimaksud dengan uang elektronik. Kalau kita lihat gambaran tentang Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik ini, diantaranya secara gambaran sekilas saja, bahwa uang elektronik ini adalah cara pembayaran yang sah di negara Indonesia. Kemudian uang elektronik ini bukan tabungan seperti tabungan yang lain yang biasa ketika kita menabung di bank. Kemudian diantaranya peraturan BI juga menyatakan bahwa uang elektronik ini bisa diterbitkan oleh lembaga keuangan atau bank maupun lembaga selain dari lembaga keuangan berupa badan usaha atau PT. Tapi di antara aturannya bahwa jika bentuk PT yang menerbitkan uang elektronik, maka harus saham maksimalnya adalah warga negara Indonesia. Kemudian uang yang diterbitkan itu harus dengan nominal uang yang berlaku, yaitu uang rupiah. Kemudian di antara bentuk pelaksanaannya dalam aturan Bank Indonesia bahwa bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan cara server, penyimpanan data melalui server. Data-data nasabah uang yang diterbitkan tersebut disimpan di dalam server. Yang kedua, data-data keuangannya dan itu disimpan pencatatannya di chips masing-masing kartu. Kemudian aturan berikutnya bahwa yang berbentuk server, penerbit harus menjamin uang tersebut tidak boleh hilang, harus menyediakan server yang mana semua datanya tidak boleh hilang, harus terjamin data keuangan nasabahnya. Adapun berbentuk chips, maka jika hilang ditanggung oleh masing-masing pemegang. Kemudian di antara aturannya yang diatur dalam undang-undang ini juga minimal 30% dari uang yang terkumpul itu harus, jika bentuknya yang menerbitkan bank umum kegiatan usahanya buku 4,
maka menyimpannya minimal 30% dalam bentuk kas. Sedangkan jika bukan buku 4, maka harus disimpan minimal 30%-nya dalam bentuk giro. Disimpan pada rekening di bank buku 4. Kemudian aturan berikutnya yaitu maksimal 70% dari uang yang terkumpul ini boleh diinvestasikan atau boleh juga disimpan di rekening Bank Indonesia. Nah, inilah tentang aturan-aturan yang diatur sekilas tentang uang elektronik yang beredar di negara kita. Maka ketika munculnya uang elektronik ini, banyak pandangan pemikir ekonomi syariah di Indonesia sebetulnya akad apa di dalam syariah melihat uang elektronik ini. Ada yang mengatakan bahwa ini uang elektronik adalah uang, sehingga uang yang konvensional, uang biasa kita ini adalah satu jenis uang, dan uang elektronik adalah jenis uang. Ketika kita top up atau mengisi, maka itu akadnya adalah sorfun, tukar menukar uang. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa akadnya yaitu akad salam. Akad salam itu yaitu dengan uang yang kita simpan tersebut ya di server, apalagi jika walletnya contohnya yang ada pada e-commerce atau perusahaan-perusahaan swasta ya, yang rata-rata biasanya mereka menerbitkan uang tersebut bisa belanja di toko mereka. Bahkan ada juga ya, ini boleh nyebutkan merek di sini, Pak? Boleh ya. Starbucks, misalkan Starbucks juga menerbitkan ya, dengan menaruh uang di sana kita bisa belanja. Sehingga akad jual belinya adalah jual beli salam. Ya, jual beli salam artinya kita naruh uang. Nah, kemudian barang-barang yang ada di Starbucks atau barang-barang misalkan kalau ada yang OVO, ada yang GoPay. Nah, kita belanja di e-commerce itu berarti akadnya salam. Uangnya kita bayar di depan, semuanya nanti barang kita tinggal ambil. Nah, ada juga yang mengatakan akadnya adalah utang piutang, qardun. Jadi maksudnya utang piutang itu yaitu uang yang kita top up baik di server maupun pada chips ya. Itu akadnya hutang bagi penerbit yang mana wajib dikembalikan kepada kita. Nah, di antara yang mengatakan akad utang piutang yaitu Majelis Ulama Indonesia, atau juga ada yang Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan akadnya yang berikutnya adalah wadiah, bisa juga diakad titipan. Ya, wadiah titipan. Jadi Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa uang elektronik ini bisa menggunakan dua akad. Yang pertama akad utang piutang, yang kedua akad titipan. Artinya kita hanya menaruh uang saja di sana, kapan kita butuh kita ambil. Ya, misalkan kita butuh untuk pembayaran e-tol, kemudian kita ambil. Nah, ini titipan wadiah. Nah, masing-masing dari akad ini akan ada konsekuensi yang berbeda. Ya. Konsekuensi yang berbeda. Ketika mengatakan akad sorfun, berarti ini adalah tukar menukar satu uang dengan uang yang lain. Ya. Maka dengan demikian ketika kita sudah memiliki e-money, itu sah uang milik kita dan itu adalah satu jenis uang. Ketika kita belanja, ya contohnya belanja di e-commerce, ya atau belanja makanan, kemudian pihak ya di sana ada diskon atau cashback. Jika kita belanja akan mendapatkan potongan 30%.
atau cashback. Dan ini begitu rame dahulu ketika awal munculnya. Ya, untuk menarik para masyarakat agar mau membuka, ya, memiliki e-money pada mereka memberikan potongan-potongan belanja menggunakan itu. Nah, kalau jika akadnya short fund, maka ini tidak ada masalah. Karena akadnya jual beli, kita membeli barang dan kemudian membayar dengan uang elektronik, kita mendapatkan potongan. Maka ini hukumnya boleh. Ya. Kemudian kalau seandainya akad wadiah, titipan, juga tidak ada masalah. Karena kita menitipkan uang di sana dan ketika kita belanja, kita menggunakan uang kita. Ya. Dan menggunakan uang kita dan kita mendapatkan potongan juga hukumnya boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian kalau seandainya akadnya salam, ya, maka ini juga tidak ada masalah karena akad salam itu memang boleh diskon jual beli. Ya, memang salam itu harganya biasanya lebih murah karena kita membayar semua di depan, barangnya nanti baru kita ambil, maka ya ini biasanya lebih murah, maka tidak ada masalah. Yang muncul masalah ketika melihat ini adalah akadnya hutang piutang. Ketika ini akad hutang piutang, berarti si penerbit uang ketika kita menggunakan uang tersebut, mereka memberikan potongan. Potongannya itu biasanya dari penerbit e-money tersebut. Ya, mereka kerjasama dengan pedagang, kemudian mereka memberikan, ya, subsidi, yaitu dengan sebetulnya para toko tersebut harganya tetap, cuma mendapatkan subsidi dari penerbit uang elektronik, ya. Nah, sehingga potongannya karena dari lembaga keuangan yang mana kita menaruh uang di sana, nah ini mengatakan ini riba. Dari perbedaan pandangan ini, sekarang kita lihat mana yang lebih kuat dari pandangan-pandangan para ulama tersebut. Tentunya ketika kita menguatkan salah satu dari pandangan ini, kita harus bisa menjawab pandangan yang lainnya. Pandangan yang mengatakan bahwa itu adalah akad tukar menukar uang, ya, karena Bank Indonesia mengatakan ini adalah alat pembayar yang sah, ya. Kemudian juga kalau bentuknya yang disimpan pada chip, nah kalau hilang tidak bertanggung jawab, ya, maka yang bertanggung jawab adalah si pemiliknya, sehingga ini adalah uang. Maka kita melihatnya bahwa uang itu dalam pandangan syariah adalah sesuatu yang diakui oleh masyarakat memiliki nilai, ya, memiliki nilai. Semua orang melihat itu adalah memiliki nilai dan alat tukar yang sah, ya. Maka kita lihat bahwa uang ini masih sifatnya terbatas. Tidak semua orang bisa mengatakan itu bernilai. Ya, karena ketika orang tersebut tidak ikut datanya tersimpan di sana, tidak membeli e-money tersebut, sehingga dia tidak bisa akses ke sana. Ya, sehingga mereka tidak mengakui uang tersebut. Ya, contohnya kita belanja menggunakan e-money, tapi tidak ada edisinya, tentu mereka tidak akan mau menerima pembelian kita. Sehingga ini uangnya sifatnya terbatas, hanya pada orang-orang yang tercatat atau yang ikut dalam jaringan tersebut. Sehingga ini belum dikatakan sebagai uang, ya. Dan apalagi kalau bentuknya server itu hanya angka-angka, belum dikatakan sebagai uang. Kalau yang ada fisiknya, ada yang mengatakan itu adalah berupa uang, ya. Maka tetap, ya, ketika kita belanja, kalau tidak ada data perbankan pada penjualnya, tentunya kita tidak bisa belanja di toko tersebut. Sehingga ini tidak bisa dikatakan sebagai, belum bisa dikatakan sebagai uang. Kecuali kalau memang semua orang bisa, ya, maka ketika itu bisa dikatakan sebagai uang. Seperti uang rupiah yang ada pada kita sekarang ini, sebetulnya nilai itu kan diatur oleh negara kita, semua orang wajib, tidak bisa, ya, mengakui itu ada nilainya, padahal kan hanya kertas biasa,
hanya angka saja. Tapi diatur oleh undang-undang semua orang tidak dapat tidak selagi dia warga Indonesia harus mengaku itu sebagai alat sah. Nah, kalau e-money ini belum semua orang sehingga belum bisa dikatakan sebagai uang yang sah, uang yang berdiri sendiri. Ya. Sehingga tidak tepat kita katakan ini sebagai satu jenis uang. Kemudian yang mengatakan akadnya adalah titipan dan Majelis Ulama mengatakan bisa juga adalah titipan. Tapi realitanya kita lihat bahwa peraturan Bank Indonesia mengatakan bahwa boleh ya diinvestasikan pada surat-surat berharga 70%-nya. Dan juga di sana ada ketika disimpan 30% atau disimpan di Bank Indonesia juga mendapatkan bunga. Ya. Kalau seandainya titipan tidak boleh digunakan. Tidak boleh diinvestasikan. Dan rata-rata mereka menginvestasikan sehingga ini bukan titipan. Ya. Kemudian jelas ini bukan titipan. Kemudian yang mengatakan ini adalah akadnya salam, jual beli salam. Maka dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan bahwa jual beli salam itu supaya sah fal yuslif bikailin ma'lumin wa wazlin ma'lumin ila ajali ma'lumin. Ketika jual beli salam itu harus disepakati, harus jelas spek barangnya apa, ya. Kemudian beratnya, ukurannya berapa harus jelas dan serah terimanya harus jelas. Sedangkan ketika kita menaruh uang di sana itu belum jelas kita akan membeli apa, jasanya apa, kemana. Misalkan kita gunakan GoPay untuk top up GoPay. Nanti GoPay ini digunakan untuk bayar-bayar di Gojek. Kita belum jelas mau kemana nantinya sehingga tidak bisa dikatakan sebagai salam. Tinggal satu yaitu apa? Akadnya hutang piutang. Maka pada hakikatnya apalagi yang server bahwa Bank Indonesia menyatakan dana nasabah tidak boleh hilang, harus dijamin oleh penerbit. Ya, yang bentuknya server. Kemudian bagaimana kalau bentuknya yang chip? Bank Indonesia mengatakan bahwa penerbit tidak bertanggung jawab. Nah, maka aturan ini ya maka ya wallahu ta'ala ini adalah aturan yang zolim. Ya. Seharusnya makanya dalam Majelis Ulama mengatakan akadnya kordun. Ada dua kordun dengan wadiah. Yang kordun berarti penerbit wajib menjamin. Ya, wajib menjamin. Sehingga aturan dalam syariah yang kita tidak bisa mengatakan akad yang lain. Akadnya cuma akad kordun dalam syariat. Ya, kalau yang lain tadi tidak sah, tidak tepat menggunakan pengertian masing-masing. Tinggal yang tepat adalah kordun. Maka dalam syariat Islam kordun itu harus terjamin. Nah, oleh karena itu ya aturan tentang tidak menjamin uangnya hilang ketika berbentuk chip, kalau hilang oleh nasabah ini bertentangan dengan syariah. Ya. Dan kemudian itulah tentang pandangan beberapa akad. Nah, oleh karena itu, ya Majelis Ulama Indonesia fatwanya tentang uang elektronik ada namanya fatwa uang elektronik syariah. Ya, yang mana di antara fatwa ulama Indonesia menyatakan bahwa uang elektronik boleh diterbitkan dengan akad pertama kordun atau wadiah. Nah, kemudian kalau akadnya kordun dan wadiah, uang disimpan harus di lembaga keuangan syariah. Ya, harus disimpan di lembaga keuangan syariah. Kemudian diinvestasikan juga harus dalam bentuk syariah. Sehingga dengan demikian belum ada ya di negara kita ini sekarang wallahu alam uang elektronik yang uang elektronik syariah. Karena peraturannya baru menyatakan disimpan di BI dan BI belum ada yang syariah. BI kita masih satu. Kecuali di negara yang lain mereka sudah membedakan BI-nya ada dua. Kalau kita masih satu BI-nya. Kalau BI nyimpan uang pasti ada bunganya. Sehingga penyimpanan dana yang terkumpul itu pasti ada bunganya. Maka semua elektronik yang ada di kita adalah masih bentuknya
konvensional, masih pelaksanaannya dengan cara ribawi. Maka kesimpulan dari masalah ini yang kita ketahui, uang elektronik boleh kita gunakan dengan syarat apa? Karena terpaksa, ya, darurat. Jadi bolehnya kita menggunakan uang elektronik itu karena darurat, karena belum ada uang elektronik syariah. Dan Majelis Ulama mengatakan pun fatwanya kalau sudah ada, ya, yang lembaga keuangan syariah, maka tidak halal kita untuk menggunakan uang elektronik yang masih berbasis bunga, ya. Nah, semoga nanti ada, ya, ada BI yang syariah sehingga bisa menerbitkan uang elektronik syariah. Karena dia terpaksa, maka penggunaannya harus bijak, ya. Memang karena ada kebutuhan. Kemudian karena ada kebutuhan, jangan kita menggunakan untuk pembayaran yang ada potongan kalau kita menggunakan uang elektronik tersebut. Contohnya, ya, kita berbelanja dan disebutkan bahwa kalau membayarnya menggunakan uang elektronik tertentu akan mendapatkan potongan atau cashback. Maka cashback ini menjadi sesuatu yang haram. Ya, inilah hukum-hukum tentang uang elektronik. Kemudian semakna dengan ini, tadi kita sudah katakan, ya, di dalam buku Harta Haram Muamal Kontemporer mengatakan di sini landasan bahwa e-money ini adalah akadnya kordun. Ini sudah disebutkan oleh Ibnu Abidin. Beliau ulama mazhab Hanafi, wafat pada 1836 Masehi. Menyebutkan salah satu bentuk akad yang sudah ada di zaman itu, yaitu bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, ya, kemudian setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan saya beli darimu 5 item, cuma naruh uang saja, dia tidak mengatakan jual beli. Kemudian aku berkata, kata Ibnu Abidin, hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi sudah jelaskan ini untuk pembelian roti, daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Ya, kalau sudah sebutkan sebelumnya sudah boleh, tapi kalau nanti baru dilakukan jual belinya ini tidak sah, berarti belum ada jual beli. Maka uang diserahkan itu bukan akad jual beli. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang, kemudian, ya, sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho dan dengan tujuan mendapat uang, maka sungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja, ya. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad kordun, utang piutang, yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya. Ya, misalkan kita tadi menaruh uang di tokonya apa? Starbucks ada itu kan, kita deposit uang, kemudian kalau kita belanja dapat harga potongan. Atau misalkan kita naruh uang di toko material dan kita nanti akan mendapatkan potongan-potongan harga. Atau kita naruh uang di bukan Indomaret yang besar, yang retail, Indogrosir. Kita deposit uang, nanti kita belanja akan dapat potongan-potongan. Maka kita ketika menaruh uang itu belum sah jual belinya, belum dikatakan jual beli. Kenapa? Belum jelas barang kita ambil. Pada hakikatnya kata Ibnu Abidin ini adalah akadnya apa? Hutang piutang. Maka karena akad hutang piutang, maka potongan-potongan yang diberikan oleh Starbucks, Indogrosir, atau tadi toko material, begitu kita ambil barangnya nanti, kamu akan potongan, silakan naruh dulu uangnya di sini. Maka ini menjadi
riba. Ya. Maka inilah kira-kira yang harus kita perhatikan. Begitu banyak tawaran-tawaran, taruh uang dulu, nanti kita akan mendapatkan potongan-potongan. Pada hakikatnya ini adalah hutang piutang dan kita mendapatkan potongan itu menjadi riba yang diharamkan dalam Islam. Wallahu ta'ala, semoga ini menjadi perhatian bagi kita dalam menggunakan uang elektronik. Jangan belanja yang ada potongannya atau hadiah-hadiahnya. Dan juga kita boleh menggunakan karena terpaksa. Kalau sudah ada uang elektronik syariah nanti, maka segera kita pindah kepada uang elektronik syariah. Tidak halal kita menggunakan uang elektronik yang sekarang ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, baik berkaitan tema maupun di luar tema. Dipersilakan. Ya, gimana hukumnya kita naruh uang, yang mana nanti uang kita akan dikelola untuk tadi cara ribawi ya pada ya ya uang kita pada hakikatnya ini akadnya tadi utang piutang, selama tidak ada potongan boleh saja kita menggunakannya karena terpaksa. Ya, jadi kesimpulannya tadi, money yang ada sekarang itu kita terpaksa untuk menggunakannya. Sehingga kalau terpaksa hukumnya boleh. Allah Ta'ala mengatakan faman itu ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa menggunakannya dan dia tidak ingin sebetulnya melakukannya itu, maka tidak ada dosa baginya. Sehingga Allah jelaskan karena kita dipaksa. Karena kalau lewat jalan biasa itu akan macet, sulit, tidak bisa bahkan harus lewat tol. Kita terpaksa. Dan di sini kita sebetulnya tidak ingin gunakan, tapi nggak terpaksa dan kita, maka Allah mengatakan hukumnya boleh. Ya, sebagai penggunaannya itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika nanti kita menggunakan ternyata kalau bayar pakai e-money lebih murah. Kalau tunai misalkan harganya normal, nah itu yang tidak boleh. Maka kita harus bayarnya pakai normal. Ya, wallahu alam. Silakan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang ini, bagaimana kalau pada awalnya kita tidak tahu bahwa di situ ada potongan. Misal kita belanja bulanan, ternyata di akhir transaksi kita baru tahu bahwa ada potongan. Kita bayarnya pakai apa, Pak? Pakai e-money, Pakai e-money. Betul. Kita kan tidak tahu nih. Potongannya tuh kena e-money atau memang kena belanjanya? Biasanya kena belanjanya. Nah, bukan kena e-money ya. Oh, bukan e-money. Ya boleh kalau gitu. Oh. Nah, kalau seandainya potongannya itu mau pakai e-money maupun pakai tunai, tetap ada potongan, maka tidak ada masalah. Maksud saya itu yang mana potongan itu karena kita bayarnya pakai E-money. uang elektronik, baik e-money atau kalau uang biasa tidak ada potongan, nah itu yang haram. Tapi kalau memang mau tunai, mau e-money dapat potongan itu tidak masalah, boleh. Ada dua kondisi, kalau pakai cash money itu tidak ada diskon. Tetapi kalau pakai e-money kita dapat diskon, Ya itu riba. Jadi artinya potongannya dari e-money-nya. Iya. Ya. Syukran. Afwan. Silakan. Yang lain ada? Silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait dengan ini Ustaz, elektronik money. Kayak misalnya kalau tadi terpaksa ya Ustaz, kalau misalnya nggak terpaksa, apakah memang diperbolehkan menggunakan contoh? Ada kan e-money yang OVO, terus GoPay gitu ya. Kan kalau misalnya kita mau naik ojek lah gitu ya. Ojek itu kan bisa cash, bisa juga kita menggunakan OVO gitu kan. Nah, apakah dalam kasus ini itu kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan OVO atau Gojek yang dimana itu sebenarnya masih bisa menggunakan cash. Kalau tadi e-money yang tol kan memang harus pakai kartu. Ini kan. Nah, kalau yang ini kasus ini seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua terkait yang material tadi Ustaz. Kan sekarang itu banyak juga prakteknya kita naruh uang dulu gitu kan. Karena kalau kita simpen takutnya nanti kita mau bangun itu
apa namanya uangnya itu enggak habis, jadi disimpan dulu, nanti tinggal mengambil material pada saat kita apa namanya belanja, bangun gitu. bangun, Apakah ya. memang praktek seperti itu diperbolehkan ya, karena ini Ustaz, apa ini terjadi, memang prakteknya sering terjadi juga sih. Iya. Jazakallah khair. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Yang pertama, tadi kita jelaskan bahwa ternyata peraturan Bank Indonesia mengatakan bahwa 30% jika dia menerbitkan adalah buku 4 maka disimpan berupa kas. Tapi kalau dia hanya lembaga keuangan bukan buku 4 atau bahkan bukan lembaga keuangan, maka wajib disimpan berupa giro. Giro biasanya ada bunganya. Ya, apalagi juga 70% maksimal harus disimpan, boleh diinvestasikan ke surat berharga, pasti ada bunganya, atau disimpan di BI maksimal 70%, pasti ada bunganya. Berarti uang yang kita kumpulkan itu kita top up berarti digunakan untuk dengan cara ribawi. Maka di sini adalah akadnya tolong menolong. Ya. Karena yang kitanya tidak ada bunga. Ketika kita top up uangnya sama seperti yang kita top up, maka kita tidak ada bunga. Cuman permasalahannya sudah ada dalam tolong menolongnya dan tidak ada yang syariah. Nah, dengan demikian memang kita menggunakannya tadi kita sebutkan karena terpaksa contohnya itu. Dan bagaimana hukumnya kalau masih ada pilihan yang lain? Ya, masih bisa bayar dengan tunai, cash. Maka wallahu ta'alam ya, kalau hakikatnya kitanya akadnya utang piutang, tidak ada bunga, halal bagi kita. Dianya yang salah. Maka pandangan para ulama ya, asalkan kita akadnya adalah utang piutang biasa, tidak ada bunga dan kita memang tahu itu digunakan, tapi kalau ada hajat masih dibolehkan. Tapi sebaiknya wallahu ta'alam ya, Allah mengatakan jangan tolong menolong dalam maksiat kepada Allah. Maka sebaiknya kita menghindari kecuali memang sangat dibutuhkan. Tidak sampai darurat tapi kita sangat terbantu misalkan karena susah nyambung uang tunai ya dan lain-lain. Wallahu ta'alam. Kemudian menaruh uang jadi yang pertama tadi afdolnya jangan kecuali memang kita butuh atau terpaksa. Kemudian yang kedua, sebetulnya boleh tidak kita naruh uang di toko material atau di toko yang mana kita langganan mengambil barang di sana nantinya. Sebetulnya boleh saja akad utang piutang. Yang tidak boleh adalah mendapatkan potongan. Ya, kalau kita taruh uang kemudian disebutkan nanti akan dapat potongan katanya. Maka itu yang tidak boleh. Kalau naruh uang saja enggak masalah untuk memudahkan kita. Dan biasanya kalau tawaran dari toko material itu kena kita naruh uang, mereka akan ngasih harga yang murah. Adapun solusinya supaya kita dapat harga murah, langsung jual beli saja. Ya, misalkan kita ingin harga besi yang diperkirakan akan naik terus, maka kita beli titip saja di mereka. Ini besi saya, silakan kalau mau digunakan dijual nggak apa-apa, tapi wajib mengganti. Berarti kita ngutangkan besi ke toko itu, besinya sudah milik kita. Sehingga nanti ketika kita butuh besi, besi yang diserahkan bukan utang piutang lagi. Ya, itu caranya. Kita ngutangkan ke toko itu adalah barang yang sudah kita beli. Ya, wallahu ta'ala kalau ingin dapat harga yang murah. Silakan, masih ada yang lain? Ya, silakan Pak. Bismillah. Ustaz mau nanya, kalau misalnya kita dihadapkan misalnya ingin membeli makanan di suatu toko tapi pilihan pembayarannya cuma dua. Misal pembayaran pertamanya adalah dengan menggunakan uang elektronik tapi otomatis dapat diskon. Terus pilihan keduanya adalah dengan membeli secara cash tapi bayarnya pada saat nanti driver misalnya Gojeknya datang, setelah datang baru kita bayar ke abang Gojeknya. Dimana kalau misalnya ke pembayaran cash berarti kan kita dihutangkan dulu oleh abang Gojeknya, baru kita bayar lagi. Jadi ada dua akad kan ya? Kalau misalnya dihadapkan dua pilihan seperti itu, baiknya gimana? Baik. Kalau kita bayar tunai harganya normal apa diskon? Misal pakai uang elektronik, misal nanti otomatis dapat diskon gitu. Enggak, pertanyaan saya, kalau kita bayarnya tunai, tetap dapat diskon atau tidak? Misal normal. Harganya normal, normal. Pakai
pakai uang. Maka pilihannya jangan belanja kita sendiri. Keduanya riba ini Pak. Keduanya riba. Nggak bisa. Nggak ada pilihan untuk riba. Keduanya riba. Pilihan itu yang satu halal, satu haram. Belanja yang dekat-dekat rumah kita aja. Berarti kalau dihadapkan dua pilihan itu dua-duanya nggak boleh? Nggak boleh. Ya. Jelas Pak ya? Itu yang saya tangkap dari pertanyaan. Iya. Ya. Maka belanja aja yang ada di sekitar kita. Jangan kita paksakan melakukan yang haram, riba. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bagus pertanyaannya. Baik, kita cukupkan, tidak ada lagi. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.